lanes, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. Halo guys, balik lagi di Matic Concept. Oke, kembali lagi di Matic Concept. Masih bersama saya. Bersama saya, aku Anyar mas. Kali ini kesempatan di Semarang, berkesempatan buat nge-review motor. Apa namanya mas motornya? Sementara akunnya ganti nama jadi Enzo Project. Enzo Project, oke. Boleh kenalan namanya siapa? Kenalin, nama aku Rajif dari Semarang. Kebetulan baru selesai kuliah. Udah situ aja sih. Lajang. Statusnya lajang. Kalau ada yang mau boleh sih. Open. Ini motor apa mas kalau boleh tahu? Basicnya motor apa? Basicnya Aerox 2019. Yamaha Aerox All 2019. KB yo. KB. Spek mesin segala macam, deskripsi lengkap, umum sih. Aerox All 2019. Basic warna kuning. Dirubah jadi warna apa nih? Repaintnya kebetulan nge-mix sendiri. Terinspirasinya dari akun Vespa punya Mas Kiki RP. Awalnya pengen bikin kayak gitu. Cuman ternyata hasil mixingnya agak beda. Walaupun beda tapi masih oke lah. Oke banget sih. Kebetulan kalau malam sih kelihatannya hitam, cuma kalau siang ada efek. Ada kuning-kuningnya. Kuning goldnya, betul. Oke. Kita mulai dari modifikasinya. Ini udah banyak banget sih. Dilihat udah dari depan sampai belakang. Udah full modif. Modifikasi. Dari atas, dari batok itu yang udah diganti apa aja? Batok sih masih standar. Visor pakai clear, model standar. Terus gas montan pakai KTC, dan grip pakai RCB, nggak tahu kodenya berapa. Terus master pakai punya Yamaha R25, rem kiri pakai bawaan standar. Terus apa ya? Voltmeter paling. Voltmeter. Sementara bagian batok itu boleh tahu kenapa milih master rem R25? Enggak yang aftermarket yang lain. Master rem R25 awalnya terinspirasi dari Hero Project. Ternyata dia terinspirasi dari Hero guys. Hero Project itu awalnya dia pasang di Lexi. Terus mulai nanya-nanya ke codeoutnya, ternyata bisa juga diaplikasiin ke Aerox. Kebetulan nyambung juga ke sekalian ganti kaliper kayak gitu. Oke. Berarti batok atas sudah. Turun dikit ke bagian tameng depan. Tameng apa mas? Tameng depan dasi V sama dasi kecil garapan dari Ngekarbon Jogja. Halo Mas Rama Sakti. Halo. Mohon endorse. Bisa kali di endorse bang. Terus udah toh itu ya. Itu. Kayak enek bagian batok depan full. Lampu ada yang lampu garapan punya Mas Adi, kenalannya dari Koigun. Itu kebetulan kemarin sempat pakai Devil warna merah. Terus alisnya pakai AS warna putih. Itu sih. Oke, itu ya buat bagian tameng depan itu. Terus turun ke bawah. Turun ke bawah dikit, sein pakai punya JPA Aerox yang new kayaknya yang old. Masih pakai punya yang old. Terus spakbor depan full Kevlar. Itu kebetulan pakai yang cetak. Enggak pakai yang lapis. Itu enggak lapis-lapis gitu. Lapis. Ya? Udah ke zaman, guys. Aduh, lapis-lapis apa, guys? Itu kebetulan aja. Terus
turun lagi paling kaliper pakai yang tadi, pakai R15 karena buat nopang dari master remnya udah ganti R25 sih biar feel-nya lebih enak. Lebih gitu. Betul. Terus baut-baut nanti ya. Baut-baut boleh sekalian, Baut-baut depan. sekalian, baut-baut depan kebetulan dikasih rezeki buat ganti Pro Bolt. Belum ada niatan, belum yang itu. Titanium ada cuma 3 biji tapi Cuma di 3 bagian- biji. Cuma 3 biji. Di Belum bagian- full, guys. Belum full, guys. Tunggu aja, tunggu. Belum full di bagian piringan. Piringnya. Piringan pakai dari TDR ukuran standar floating. Oke. Kalau dilihat-lihat nih, biasanya anak Aerox tuh pakai RCB Mio, RCB Aerox. Ini kalau boleh tahu, velg kapan nih? Velgnya kita pakai Daytona punya Mio. Mio. Kebetulan dapat barang dari Syahdi Breda, daerah Depok. Itu kebetulan beliau tuh orang custom juga. Nah, ada masih satu stok sisa warna Apa itu? Dibilangnya silver atau Silver. gunmetal enggak sih? silver. Silver. Finishingnya catnya persis kayak RCB bawaan yang Aerox itu bukan gloss tapi semi Semi gloss. semi doff. Semi doff. Semi doff. Permukaannya kasar. Permukaannya kasar. Terus itu dibalut pakai ban apa? Ban depan sementara pakai dari FDR MP27 ukuran 90/80. Yang belakangnya kita pakai Corsair 46 ukuran 100/80. Kalau pakai ban kayak gitu ada kendala nggak sih, kayak kalau hujan kayak Sebenarnya kendala atau enggak balik lagi ke pilot, ke pemakaian. Jujur aja kemarin sempat ngetes drive ke Jogja, PP ke Semarang sih, alhamdulillah aman banget. gimana? Aman aja. Aman aja, parah, aman parah. Aman parah guys. Pokoknya downsize, soft compound, oke, boleh dicoba. Oke. Untuk bagian depan udah semua ya guys. Udah semuanya. Udah semua. Udah semua. Mundur dikit itu ada apa itu di bagian tangki? Bagian tangkinya pakai Karbon. covernya pakai karbon Kevlar. Hmm. Itu kebetulan garapan dari Barokah, sama kayak bodi depan. Yang cowling kanan kirinya kebetulan garapan Barokah juga. Terus apalagi ya? Udah sih kalau bagian tangki udah sementara itu. Mundur dikit lagi ke bagian ini. Nah, itu Kita pakai ganti underbone. ganti underbone. Buat Aerox kebetulan sebenarnya iseng aja awalnya ganti pakai underbone karena motor harian. Harian. Buat bonceng sama bapak ke masjid. Enggak itu- bonceng yang lain, Bang. Wah, itu mau bonceng yang lain sayangnya belum ada kesempatan. Belum ada. Belum ada kesempatan. Jadi sebenarnya kenapa pakai underbone? Yang satu pertama sebenarnya ngejar looks aja sih. Terus yang kedua kebetulan banget di konsep yang sebelumnya pernah crash. Ternyata Udah pernah crash juga? Udah pernah crash satu kali. Crashnya lumayan parah, cuman lebih parah lagi kalau misal kita nggak pakai underbone buat Aerox kayak gitu. Oke, terus mundur agak turun dikit. Mundur agak turun dikit. Itu. Bagian selang radiatornya kita Diganti. pakai Samco VND warna merah. Terus radiator kita ganti ke standar. Karena Kayaknya kemarin lihat-lihat QTT nih. Kenapa Karena diganti standar? dana kenakalannya sama sekali nggak ready. Dana Sama kenakalan sekali. menipis, guys. Menipis. Dana kenakalannya Dana menipis. kenakalan menipis. Cuman ya karena masih mumpuni lah kita masih coba pakai radiator standar. Radiator standar. Tuh guys, pakai radiator standar aja masih aman ya. Masih aman. Nggak usah, kalau belum cukup apa belum perlu banget. Kayaknya, tapi selama budget ada silahkan. Selama budgetnya ada pokoknya gas. Selama dana kenakalan masih boleh guys. Dana kenakalan masih silahkan. Oke. Boleh. Untuk bagian ini knalpot pakai apa? Knalpot pakai dari WRC. Kebetulan ini request spec buat spek standar porting sampai ke 63. Jadi buat lahirannya hitung-hitungannya aku ngikut ke Mas Warso. Kebetulan pesannya lewat Mas Warso, anak speed tuning. Shout out buat Mas Warso. Terima kasih Mas Warso sudah menginspirasi. Kebetulan knalpot ini kemarin sempat penasaran masalah performa. Apakah cuman ngejar looks atau sebatas pengen gaya-gayaan? Ternyata enggak juga. Ternyata Tetap performa juga.
Jadi buat price to performance-nya masih oke. Suaranya emang agak bacot karena pakai sarangan setengah. Tidak ramah tetangga. Tidak ramah, bintang 1. Hati-hati kalian yang rumahnya di gang. Jangan Hati-hati. coba-coba pakai ini. Auto hamil. Auto digebuk. Aduh, nyata. Hati-hati. Hati-hati. Terus ini bagian sok. Ah, Sok belakang. Sok belakang apa ini mas? Sok belakang. Kebetulan pakai dari DBS. Dibagi Ukuran- gas, guys. Dibagi gas. DBS-nya ukuran 300. 300 mili. Warna black on red. Oke. Oke. Secara performa masih oke. Ini kemarin dapat saran dari Bos Rujika. Bos Ini Bos Rujika. Dapat Bosnya saran yang bosnya motornya BTP. viral itu nggak sih? Viral parah. Rujika Gila 13 gila. Panutan sih. Panutan Semarang. Ampun. Kaula muda. Udah. Udah. Lanjut. Apalagi bagian belakang? Apalagi ya bagian belakang paling manis-manis dikit dikasih apa sih paling probol. Itu yang probol plastik itu bukan sih mas? Ini Kan banyak yang ini kebetulan masih ada rezeki aja. Ada rezeki. Sebenarnya nggak masalah. Cuman ya dikit-dikit lah. Paling tutup oli, arm, dudukan knalpot. Udah sih. Udah itu aja. Bagian kiri, Bagian kiri. bagian CVT, Bagian CVT. udah diapain aja? Bagian CVT kebetulan kiriannya pakai full set dari Daily Speed. Oh idealis. Mulai dari puli, terus per gede per kecil. Buat beltnya masih pakai 2 DP punya Nmax karena pulinya kan udah pakai 2 DP. Jadi kebetulan beltnya harus pakai punya Nmax juga. Terus sebenarnya nggak harus sih buat Tapi cuma- feel atasnya. Feel Buat feel RPM atasnya lebih oke pakai 2 DP. motor atasan nih kan? Hati-hati. Enggak juga. Ntar ditusuk. Terus apa ya? Paling modal copot sih sebenarnya cuma modal copot cover CVT sih biar kelihatan kenceng. Awalnya sih itu pengen mengikuti zaman lah. Biar kelihatan Mengikuti zaman. kenceng. Biar kita Kayak yang anak-anak itu. Sulit. Ya, udah? Udah. Oke. Tadi bagian looks udah. Terus kita masuk ke bagian mesin. Boleh dikasih tahu nggak? Boleh. Boleh banget. Boleh banget. Cuman motor NR, Mas. Bohong. Kebetulan buat mesin ini bikinannya Mas Wawan. Itu Instagramnya boleh dikepoin. Namanya One Tech Performance. Itu cuma bengkel rumahan. Cuman buat pemasangan oke lah. Sangat-sangat rekomen buat teman-teman Semarang yang mau performa buat harian boleh banget. Kebetulan diameter pistonnya pakai 60 Piston udah 60 dari Kawahara. Bloknya pakai shock blok ori di quarter. Blok ori quarter. Iya. Terus buat headnya buatan dari Alpintech, revisi by AR Speed Ungaran. Klepnya masih standar, stroke-nya standar, tire klepnya pakai Moto One. Bagian TB-nya yang kebetulan gini itu kebetulan udah di downdraft, pakai ukuran 30 dari R15. R15. Enggak pakai yang aftermarket. Sebenarnya pengen pakai aftermarket, cuman kebetulan dananya masih dana pelajar. Dana pelajar kok kayak gini. Bohong. Udah dihitung dari tadi berapa kali bohong ya? Dana pelajar. Jadi kebetulan pakai R15 ada keuntungannya juga. Jadi kalau misal kita bersihin TB, nggak perlu yang pakai di reset di Yamaha. Karena dia kalau nggak salah sih ISC-nya itu pakai setelan angin, jadi nggak pakai yang manual. Atau pakai yang orinya Aerox, itu nggak kepake. Berarti nggak diganti-ganti? Nggak diganti, langsung semuanya bisa masuk. Sensor TPS pun pakai punya bawaan Aerox masih masuk. Untuk ECU pakai apa? ECU-nya kebetulan pakai RSR RC Mini 5. Settingnya juga di AR Speed Ungaran. Ternyata dia udah pakai juken gosong, guys. Waduh. Oreo, guys. Oreo. Ya dah. Mari kita cek sound, boleh? Cek sound boleh. Aku apa kamu? Kamu aja. Oh ya.
Udah, ntar dimarahin. Oke. Berarti ini mesin udah bore up kan? Udah. Sementara bore up. Oh. Tip and trick buat kedepannya. Tips and trick buat orang khalayak umum. Mate ini perawatan. Oh, perawatan. Perawatan mesin. Yang pertama sih yang pasti jangan lupa ganti oli rutin. Jangan sampai kelewatan, radiator dicek, bersihin TB. Apa ya? Paling ngecek roller sih, peyang apa enggak. Peyang. Paling itu peyang. aja. Terus tipsnya buat yang user Aerox, hati-hati saat pemasangan baut puli. Jangan asal pakai impact. Pasang impact pastiin baut udah masuk baru ditembak impact. Itu sebenarnya kesalahan. Kemarin kayaknya ada yang jebol di Jogja tuh. Ada yang jebol di Jogja 2 Apa kali tuh? Mas, kebetulan. 2 kali kita lewat ring road by Stud. Stut. Stud Ngeri. 100 km per jam. Ngeri. Stut ke Jahanam. Ke Jahanam. Enggak. Oh iya orang-orang. Berarti udah Udah terus sih. apa ya? Apa? Project ke depan Project buat ke depan. Enzo. Buat Enzo paling pengen TT. Ya ini yang mau head Aerox standar porting buat spek sampai 63 boleh banget TT sama Aerox New atau head R15 boleh. Itu kontak-kontak langsung ke DM aja. Barangkali ada yang punya, Mas pengen tuker dong headnya ke yang udah porting punya Aerox standar barangkali. Kalau ada yang mau langsung cek IG-nya. Langsung cek IG, langsung Enzo deh. Project. Boleh. Enzo underscore apa? Enzo.project. Terus apa ya? Udah sih paling pengen bagian head sama kalau bisa dikasih rezeki ya bodinya bisa naik full Kevlar. Semoga. Bisa sih. Tapi bisa. sementara sih masih stop sih. Kayaknya masih menikmati. Karena kenakalan nggak lancar, guys. Nggak lancar sama sekali. Ngeri ya. Ngeri. Wes, Udah. ya. Terima kasih Mas. Siapa tadi? Mas Rajib. Mas Rajib udah mau direview motornya. Sama-sama buat kawan-kawan Jogja dari Meti Concept dan keluarga besarnya Max Ranger. Terima kasih banyak udah mampir ke Semarang. Semoga bisa dikasih kesempatan kita bisa ketemu lagi. Oke, main-main Jogja.